Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman, kita di sini masih diberi kesehatan, panjang umur, dan di malam ini kita semoga diberikan kelancaran untuk presentasi kali ini. Langsung saja, di sini saya ditemani teman-teman saya, yaitu dengan Saudari Neni Nurhayati dengan NIM 1194030095 dan Naufal M. Rashid dengan NIM 1194030094. Lanjut, Muhammad Fadli Abdillah 1194030080. Dan untuk saya sendiri, Muhammad Syahid dengan NIM 1194030087. Di sini kita akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam pendistribusian zakat. Nah, untuk pemateri pertama akan mempersingkat waktu, yaitu manajemen sumber daya manusia yang akan diterangkan oleh Muhammad Fadli Abdullah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Itu gimana? Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam usaha mencapai suatu perusahaan atau lembaga, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang merupakan faktor utama yang mengolah untuk memiliki pengertian yang lebih singkat, di mana manajemen berfungsi sebagai, yang pertama itu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan manajemen sebagai suatu seni dari suatu ilmu. Nah, sedangkan menurut George Arteri dalam bukunya, mohon maaf sebelumnya. Nah, sedangkan menurut Sinurat berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya suatu organisasi atau lembaga dan perusahaan yang didukung oleh bakat kekuasaan dalam merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang lain dalam organisasi. Berikutnya. Nah, lalu kesimpulan sementara mengenai pemahaman materi manajemen, maka kita dapat simpulkan manajemen yaitu manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai Lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Muhammad Naufal M. Rashid. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Naufal Muhammad Rashid akan menjelaskan tentang apa itu zakat. Baik, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga
bagi umat Islam. Kaum muslim meyakini zakat adalah faktor penyangga tegaknya agama Islam yang harus dan hukumnya itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, zakat menurut Budin bahwasanya dia berpendapat bahwa zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau berkembang, dan secara istilah syara arti zakat bermakna sejumlah harta yang dikeluarkan dengan maksud diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu di sini mustahik sesuai syarat yang ditentukan oleh Islam. Next. Nah, sini bisa di slide ini kita bisa lihat ada dasar hukum zakat. Yang pertama, dasar hukum dari Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Ambillah sodakotan. Nah, sodakotan di sini adalah zakat dari harta mereka, guna membersihkan, menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu mententeramkan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan hukum. Kemudian yang kedua adalah undang-undang tentang zakat. Pemerintah mengeluarkan undang-undang zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengeluaran zakat. Dalam undang-undang tersebut meliputi beberapa aspek. Ada pengertian zakat tertera pada pasal 1 ayat 2, yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tujuan dari pengeluaran zakat tertera pada pasal 3, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan dan penanggulangan kemiskinan. Next. Sebelumnya, Bapak MC. Nah, di sini ada mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat, yaitu terbagi menjadi 8 golongan. Ada yang biasa disebut dengan 8 asnaf, yaitu yang pertama orang fakir, kemudian ada orang miskin, kemudian ada amil zakat, kemudian ada seorang mu'alaf, yang rigob, ada gorimin, ada orang fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, itulah 8 mustahik atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Next. Nah, kemudian ada tujuan zakat. Dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat, menurut Yusuf Kordoki, menyebutkan ada 2 macam tujuan zakat, yaitu tujuan individu dan tujuan kehidupan sosial. Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai pejuang menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Adapun tujuan zakat itu adalah mengangkat derajat orang fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. 2, menjembatani dan membina tali persaudaraan, tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian menjadi obat dari sifat kikir, dengki, iri hati, dan dari kepemilikan harta. Kemudian menjadi wadah yang membatasi antara yang kaya dan yang miskin di antara masyarakat. Kemudian mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang lain. Kemudian sarana pemerataan pendidikan untuk mewujudkan keadilan sosial. Mungkin itu yang bisa saya
sampaikan dikembalikan kepada Muhammad. Mangga Pak Muhammad. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nofal Rashid atas pemaparan materinya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pola pendistribusian zakat yang akan dipaparkan materinya oleh Saudari Neni Nurhayati. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf, ini slide-nya yang sebelumnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendistribusian zakat. Pendistribusian diambil dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran, pembagian, dan penerimaan suatu barang dalam jumlah sedikit maupun banyak terhadap orang dan suatu tempat. Nah, di sini juga Mursidi berpendapat bahwa pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang didistribusikan mempunyai sasaran dan tujuan. Nah, sasaran yang dimaksud itu orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Sedangkan tujuannya adalah menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga dapat meminimalisir umat yang kurang mampu. Nah, dalam hal ini, pendistribusian zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan golongan yang berhak menerima zakat yang tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang sudah dibacakan oleh pemateri sebelumnya. Next slide. Oke. Yang selanjutnya yaitu mengenai pola pendistribusian zakat. Nah, pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan dengan berbagai kategori. Yang pertama yaitu konsumtif tradisional. Nah, pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah penyaluran zakat kepada mustahik secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, baik itu zakat fitrah yang dibagikan pada bulan Ramadan atau zakat mal yang diberikan oleh mujaki secara langsung kepada mustahik dalam meringankan pangan dan mengalami musibah. Namun pola ini bersifat jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Kategori selanjutnya yaitu mengenai konsumtif kreatif. Nah, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk lain dari barang sebelumnya atau jasa, berupa jasa yang diperuntukkan untuk membantu orang fakir dan miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Next slide. Kategori selanjutnya yaitu mengenai produktif tradisional. Nah, pendistribusian zakat secara produktif tradisional ini adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk barang-barang produktif seperti ternak sapi, kambing, ayam, dan hewan ternak lainnya. Yang selanjutnya, kategori yang terakhir ini produktif kreatif. Nah, pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal, baik itu dialokasikan kepada kegiatan sosial maupun keagamaan, seperti pembangunan sarana kesehatan atau pembangunan sarana ibadah, ataupun pemberian modal terhadap pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya. Nah, ini dikutip dari Move Royini pada tahun 2012. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Saudari Neni yang telah memaparkan materinya. Nah, kita sampai pada kesimpulan yaitu manajemen sumber daya manusia adalah pendistribusian atau yaitu suatu tahapan manajemen dalam merekrut atau menyelesaikan atau menyeleksi anggota suatu organisasi atau perusahaan serta pengembangannya. Dalam hal ini berarti berkaitan dengan bagaimana cara mengatur dan menata manusia dengan menggunakan fungsi dari manajemen agar penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat yang Terima kasih
sekian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,